skincare, dia melakukan apa namanya skincare itu kan lagi ramai tuh Ya. bahwa ada di dalam skincare itu ada unsur bahan-bahan berbahaya, apa namanya verifikasi atau apa namanya dari pihak kedokteran. Pernah saya dan Bang Sunan mendampingi Doktif RDP di Komisi 3 dan banyak korban juga di Doktif Bapak karena masalah kesehatan juga. Sehingga memang sudah sewajarnya yang namanya Badan Perlindungan Konsumen, yang namanya BP POM itu hadir. Negara wajib hadir. Loh, ini yang memakai skincare bukan satu ribuan, bahkan jutaan ibu-ibu dan cewek-cewek. Bagaimana kalau di dalam kandungan skincare itu ternyata terdapat bahan-bahan berbahaya? Saya kemarin sempat dampingi Doktif dalam wawancara, Doktif menyatakan bahwa bukan bahannya dia yang mengandung unsur berbahaya, tapi ada nomor induk NIM, izin edarnya double atau ada dua, sehingga memang harus dicabut dan sekarang sudah boleh menggunakan lagi salah satunya. Oke, berarti Doktif sendiri tidak merasa bahwa dia diintimidasi, tapi memperbaiki Dia produknya. memperbaiki yang ditemukan oleh BP POM. Ternyata bukan bahannya berbahaya, ternyata ada nomor induknya double. NIM itu double, sehingga memang harus dicabut dan sekarang sudah bisa digunakan. Kalau boleh tahu, benar nggak sih ada 4 produk itu yang NIM-nya itu yang Iya, ada beberapa produk dan juga ada beberapa produk juga yang memang mengandung bahan berbahaya. Nah itu biarkan BP POM yang menyampaikan ke publik. Saya tidak punya konsultasi. Oke. Selain itu untuk Fitri sendiri laporannya mungkin seperti apa Soal tanggapan? itu dilakukan saya tidak begitu mengikuti, sehingga supaya tidak saya berikan keterangan atau memberikan konfirmasi yang keliru. Sebagai nanti saya cek dulu. Tapi dari pihak Fitri ngerasa bahwa ya udah laporin aja gue gitu loh. Gimana tuh Bang? Namanya begini loh, setiap orang di Republik ini equality before the law. Semua orang bersama kedudukan mati. Ada yang melaporkan, dia harus membuktikan. Dan kalau tidak bisa dibuktikan, dia bisa lapor balik. Ada juga yang merasa korban, silahkan melapor. Karena hukum itu kan panglimanya buat kita. Boleh siapa saja, tapi kalau melapor harus ada dasar hukumnya. Melapor itu apa sih? Melapor ke Fitri itu apa masalahnya? ITE-nya kan apa? Dia bukan dokter, dia mau pengusaha skincare. Larinya kemana gitu? Jadi kan menurut saya, bagi yang mungkin merasa korban untuk skincare yang khusus ya, kalau untuk laporan Fitri saya tidak mengikuti dan juga saya tidak tahu apakah itu laporannya benar di mana. Saya juga tidak mengikuti. Tapi untuk skincare saya mengimbau kepada masyarakat yang saat ini mengalami masalah kesehatan karena banyak skincare yang mengandung ditemukan oleh BPOM mengandung bahan berbahaya. Silakan laporkan ketika terjadi. Saya juga sebagai pengacara silakan konfirmasi karena kami juga bekerja sama dengan para perlindungan konsumen karena ada undang-undang kesehatan. Jadi BPOM para perlindungan konsumen itu ancaman hukumannya 5 tahun bagi yang menggunakan bahan-bahan berbahaya itu 5 tahun dan dendanya 2 miliar. Dari sidang kemarin sendiri melihat kesaksian Doktif, apakah puas mungkin dari kuasa hukum Ya kalau sendiri? menurut saya, Doktif berbicara apa dan saya selaku pengacara Dokter Oki, pengacara Doktif. Dari 2 orang ini sebenarnya 2 saksi kunci yang membebaskan diri bekerja. 2 orang saksi mahkota yang benar-benar tahu persis masalah yang terjadi. Bahwa memang dua-duanya kena prank. Kenapa? Sini kita dikasih 4 miliar, Doktif kan mau dikasih 20 miliar. Ini kita yang ngambil 4 miliar karena pekerjaan. Doktif nggak ngambil karena dia curiga. Ada apa dengan 20 miliar? Gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini menurut saya ada dugaan apa namanya suap di sini juga. Dan juga ada dugaan juga. Kalau menurut saya memang ada niat yang kurang baik gitu loh. Kenapa sih tiba-tiba kasih uang segitu? Itu apa? Kalau tidak ada kepentingan, tidak ada yang melatar belakang persoalan tertentu, apakah itu hadiahkan, hibahkan, atau mungkin ngasih percuma-cuma kayak gitu. Tapi ternyata Dokter Oki menyatakan berkali-kali Dokter Oki itu hubungi RG berkali dan berulang kali sampai 9 kali. Jam 1 malam karena jam pagi belum dia bangun, hubungi untuk supaya RG itu mau ketemu sama dalam hati loh kok nelfon terus ada apa? Artinya karena si Mail ada orang paling dekat, dikasih nomornya dalam perjalanan itu. Oke, transaksional dari yang tidak tahu. Tapi transaksional itu menurut adalah soal pekerjaan. Yang mana pekerjaan itu 1 tahun yang dilakukan oleh kita untuk mungkin ya
biasanya apa namanya produknya itu di promosikan atau gimana, tetapi mintanya di kita 5M. Hanya dokter mau ngasihnya apa masih tahun-tahun. Jadi kalau menurut saya di kita ini juga satu pejuang wanita yang memperjuangkan kesehatan ibu-ibu dan juga nona-nona ini. Karena akhirnya ketemu bahwa ternyata banyak yang namanya skincare yang mengandung bahan berbahaya itu bukan baby foam, dan baby foam itu terlambat sekali, sangat terlambat. Makanya hati-hati baby foam kalau keluarkan izin diverifikasi yang benar-benar ya, jangan sampai masyarakat itu sebagai konsumen mengalami masalah kesehatan gara-gara membeli produk yang memang tidak berizin dan juga ada bahan yang berbahaya. Tapi di sidang kemarin juga sempat klien abang dipotong-potong gitu kesaksiannya sama JPU, seperti apa tuh? Tapi itu sudah sering sekali. Karena JPU memang di situ dia punya kewenangan untuk mencecar sesuai dengan apa namanya pasal yang disangkakan. Sehingga memang kalau berbicaranya tidak sesuai dengan di dalam dakwaan, memang dia akan mengarahkan kembali ke dakwaan. Tapi sebenarnya setiap perkara itu tidak bisa lurus, masih ada sisi lain yang harus disampaikan kepada publik. Karena publik itu penasarannya ada apa nih cerita ini dok. Tapi kalau menurut saya kesaksian dokter sebagai klien saya, kesaksian dokter Oki sebagai klien saya adalah saksi kunci untuk membebaskan kita dari jeratan itu. Berarti nanti untuk minggu depan udah nggak ada agenda lagi tuh dok? Masih tiap hari Kamis ada agenda, karena proses masih berjalan. Maksudnya sebagai saksi gitu? Kalau udah nggak ada, saya udah selesai. Berarti abang yakin seberapa persen dengan kesaksian dokter Oki? Kalau persen sih saya nggak bisa mengatur berapa persen, tapi sebagai praktisi melihat dari kronologi cerita dari awal, ya kalau bicara dengan pemerasan, bicara dengan pengancaman, menurut saya agak lemah. Apa yang diancam mereka ketawa-ketawa, mereka juga saling menyerahkan diri. Apa yang dibuat justru yang korban itu yang semangat sekali membohongi pelaku kan, dimana ceritanya pelaku yang harus terus mengejar korban, bukan korban yang mengejar pelaku. Berarti kalau bisa dibilang abang ngelihat kasus ini kayak diputar balikan gitu nggak sih Pak? Kalau putar balik sih enggak ya, namanya juga masalah sudah sampai di pengadilan. Nah di pengadilan inilah rumah mencari keadilan. Rumah di mana setiap warga negara Indonesia minta keadilan, makanya harus tunduk dan taat terhadap proses hukum, berlaku sopan di proses hukum, karena itu bisa meringankan bahkan bisa membebaskan kamu. Tapi kalau kita tidak sopan, itu pasti tidak ada keringanan kalau dikasih hukuman ya, karena tidak sopan dalam proses hukum. Apa ada unsur dugaan penghinaan, halang-halangi proses hukum. Dalam kasus terdakwa, memang SOP-nya jaksa setiap orang yang masuk dan keluar ruang sidang harus menggunakan gorgol dan baju yang baju orange. Berarti untuk menegaskan kembali masalah 20M sendiri untuk dokter sendiri itu berarti dokter itu udah sampai di tahap mana tuh maksudnya sampai akhirnya ini gue nggak mau ambil gitu. Kalau memang dia memang ditawarin, tapi dia memang sudah curiga. Ini ada sesuatu yang nggak benar. Dia kan memperjuangkan kebenaran. Pasti ada sesuatu yang harus dia kerjakan untuk mendapatkan itu. Nah itu dokter Rezanya sendiri bilang ke dokter gimana Pak? Ya itu komunikasi mereka bahwa waktu itu memang ada hadir RG sama suami di rumahnya dokter. Dalam komunikasi itu mungkin dokter tidak dari. Berarti emang dokter udah nolak dari awal ya? Dari awal sudah nolak. Nanti tidak terima apa-apa, tidak terima janji apa-apa. Sehingga memang coba dia terima, bisa saya dilaporin. Kenal aja tuh dokter. Ya kan? Ya benar. Abang mempertegas untuk produknya sendiri memang benar produk dari Doktif dan tapi sudah diperbaiki kembali ya Pak? Ya dari Doktif itu memang juga kena ya dalam kayak proses dari Telkom, semua skincare itu memang semua peneliti skincare dicek bahan dan lain sebagainya termasuk izin. Dan Doktif itu bukan bahannya berbahaya, tapi memang ada nomor induknya yang memang ada dokter. Sehingga memang harus dibuat dan sekarang sudah dibuat kembali izin barangnya itu tetap jalan, tidak ada masalah. Berarti tetap masih sudah beredar karena izinnya sudah diperbaiki ya Bu? Ya dari awal sudah beredar terus. Karena ini kan hanya soal masalah NIM yang memang global.